Puji Tuhan, shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Haleluya, apa kabar saudaraku hari ini? Luar biasa. Saya percaya kita semua dalam perkenan Tuhan. Kalau seminggu lalu boleh berlalu, hari ini kita ada sebagaimana kita ada. Semua karena anugerah Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, saudara. Kita mau awali ibadah ini yang sama-sama kita datang pada Tuhan. Kita berdoa, tundukkan kepala kita. Kita datang pada Tuhan. Tuhan, sungguh kami bersyukur kesempatan yang indah kembali Kau berikan kepada kami. Kalau kami boleh dalam persekutuan yang indah bersama dengan hadirat-Mu, Kau mau bawa hati kami, membawa ucapan syukur kami. Sebab kami tahu Tuhan, bukan karena kekuatan kami, bukan karena apa yang kami punya, kami bisa berdiri sampai saat ini. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Semua karena setiap mujizat-Mu yang Kau nyatakan bagi kami. Bapa, biar setiap pujian umat-Mu menyenangkan hati Tuhan. Biar kami di tempat ini, dimanapun kami berada, sama-sama kami mau merasakan hadirat-Mu menjamah kami. Terima setiap pujian penyembahan kami Tuhan, menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Bapa. Dan kami mau sama-sama berdoa, seperti doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kami, doa Bapa kami. Mari sama-sama kita mengucapkannya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bersama mari katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita, saudara. Silakan duduk kembali saudaraku. Mari nyatakan ucapan syukur-Mu, kita angkat pujian ini. Ya Tuhan, Engkau bertahta di dalam kehidupan kami. Engkau yang ambil alih hidup kami Tuhan. Kami hanya mau berserah kepada Tuhan. Percaya Engkau Tuhan. Hanya Engkau dalam hatiku yang memberikanku damai. Tiada kasih yang ada di dunia seperti kasih yang Kau berikan. Maka jiwaku pun memuji, aman di bait-Mu. Satu asa di dalam hidupku, bersama-Mu sepanjang masa. Yang ku puja hanya diri-Mu satu, yang selalu setia menopang
hanya Kau Tuhan, Kau yang bertata dalam hidupku. Kau yang punya hidup kami. Sama-sama kita bangkit berdiri saudara. Mari nyatakan Dia Immanuel. Immanuel. Engkau besertaku.
Kau sumber kekuatan kami. Menyertai kami, oh Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan aku bertahan, yes, Kau dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah iman. Mari sekali lagi katakan, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Kau Immanuel, Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Dengan segenap hatimu, mari berikan tepuk tangan yang dahsyat sambil serukan haleluya. Serukan haleluya. Kami kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau sungguh yang layak dipuji dan disembah. Terima kasih, terpujilah hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita boleh katakan amin. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Allah kita yang dahsyat dan luar biasa. Sekali lagi shalom. Masih 30%, sekali lagi shalom. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan? Harus ada sukacita. Saudara lihat kanan kiri, berikan senyum salam terbaik. Kita mau tos 4-5 orang, katakan Allah kita memang dahsyat. Allah kita memang dahsyat. Haleluya. Amin. Semuanya siap memuji Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi Allah kita. Yuk sama-sama. Boleh sambil tepuk tangan yang mantap bagi Tuhan. Wah. Angkat suaramu. Sukacita sudah, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Lambaikan tanganmu, katakan takkan pernah patah, takkan hilang. Ayo lebih dahsyat lagi. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Cinta surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan. Ku dapat saksikan. Come on church, lebih semangat lagi.
sama-sama tepuk tangannya bagi Tuhan. Kemuliaan bagi Allah kita yang dahsyat. Sorak-sorai bagi Tuhan. Yeay. Saudara, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Amin. Hari ini kita harus bersuka cita. Katakan kanan kirinya, hari ini kita harus bersuka cita. Amin. Tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan. Ayo lebih on fire lagi, puji Tuhan. Sebab Engkau yang layak dipuji, layak disembah. Engkau Tuhan kami. Saksi Kristus katakan, beritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara, are you ready? Bangsa. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. ayo serukan haleluya. Sekali lagi dengan suara yang mantap. Beritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib. Yang bisa lompat, kita lompat sama-sama. 1, 2, 3, hey. Sebab Tuhan Maha besar, Hey. dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat Sekali lagi. menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Dia sungguh Allah yang dahsyat. Yang setuju katakan amin. Kemuliaan-Mu Tuhan. Siap lebih lagi. Amin. Angkat suaramu sama-sama. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Mana suaranya? Sebab Tuhan Dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. kuasanya dahsyat. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara.
Shalom semuanya, tidak terasa kita sudah mendekati akhir tahun 2023. Acara perayaan Natal gabungan 3 gereja, GBI Grand Permata Niaga, Cipondo Narita, dan WTC Matahari Serpong akan diadakan pada hari Sabtu, tanggal 16 Desember tahun 2023 di jam 10 pagi dan di jam 4 sore. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk turut hadir dalam perayaan Natal pada tanggal 16 Desember 2023. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin menabur dapat mentransfer ke rekening di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan dan persepuluhan dapat mentransfer ke rekening berikut. Shalom semuanya. Kami mau menginformasikan mengenai KUL. Apa sih KUL itu? KUL merupakan singkatan dari Community of Love, yaitu perkumpulan sekelompok kecil di dalam gereja. Di mana di dalam KUL kita bisa saling mendoakan, sharing firman Tuhan, dan menguatkan satu dengan yang lain. Bagi Bapak Ibu yang belum bergabung dalam KUL, dapat menghubungi petugas gereja atau melihat infonya di papan pengumuman. Mari kita bersama-sama bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Hidup berjalan dalam kemerdekaan diadakan pada hari Sabtu 25 November 2023 pada pukul 10 pagi di GBI Grand Permata Niaga. Untuk pendaftaran dapat menghubungi koordinator masing-masing gereja. Rumah doa diadakan pada hari Selasa pada pukul 10 pagi bertempat di GBI Grand Permata Niaga. Ibadah tengah minggu dapat disaksikan pada hari Rabu pukul 6 sore di channel YouTube dan Instagram GBI Grand Permata Niaga. Doa Fajar dapat disaksikan pada hari Sabtu pukul 6 pagi di channel YouTube dan Instagram GBI Grand Permata Niaga. Doa Malam dapat disaksikan pada hari Sabtu pukul 6 sore di channel YouTube dan Instagram GBI Grand Permata Niaga. Ibadah anak diadakan setiap hari Minggu pada pukul 7 pagi di channel YouTube GBI Grand Permata Niaga Kids. Dan ibadah anak onsite diadakan setiap hari Minggu pada pukul 9:30 pagi. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita yang dahsyat, saudara. Haleluya. Kami percaya kami menyembah Tuhan yang besar, yang sanggup menolong kami, yang sanggup melakukan mujizatnya bagi setiap kami. Tuhan, sungguh kami bersyukur ada di tempat ini untuk kembali kami mensyukuri segala anugerah Tuhan. Sungguh apa yang Kau perbuat di setiap hari-hari kami selalu yang terbaik yang kami terima. Terima kasih ya Bapa. Hanya Kau Tuhan. Tuhan, Kau sungguh besar. Karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Tuhan, Kau sungguh besar, Oh Allah yang ajaib. Bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku
Mari sama-sama bangkit berdiri saudara, kita sambut kebenaran firman Tuhan. Katakan sekali lagi. Tuhan, Kau sungguh besar, Kau Allah yang ajaib, karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ini ucapan syukur kami Tuhan. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Kau selalu, selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku ingin selalu, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Oh selalu, selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Terima kasih Tuhan. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Haleluya, haleluya. Ora bakal raba raba raba. Ya raba 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 raba. Ora bakal raba 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 sakala raba. Ora ya raba sinakara raba sakala raba raba raba. Ora bakal raba raba raba. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami umat-Mu siap menyambut firman-Mu. Urapilah kami semua dan urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman ini. Agar firman ini tidak kembali dengan sia-sia. Saya boleh tumbuh dalam hidup kami dan menghasilkan buah yang baik dan berlipat ganda. Yaitu sampai 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali ganda. Dan berikan pada kami semua juga Tuhan urapan roh hikmat dan wahyu daripada-Mu. Agar kami boleh menangkap dan mengerti maksud isi firman-Mu ini dengan baik dan benar. Yaitu tepat seperti apa yang Kau masukkan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, kami siap menyambut firman-Mu ini hanya dalam satu nama yang berkuasa. Yaitu nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Beri tepuk tangan buat diri. Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, kita masuk dalam firman Tuhan. Pada masa-masa sekarang banyak sekali orang yang merasa tertekan. Banyak sekali orang merasakan mengalami masalah-masalah, bahkan masalah besar dalam kehidupannya. Memang karena Alkitab juga mengatakan dunia semakin lama, berarti semakin kesini semakin jahat, berarti semakin gak enak ditinggali. Kenapa? Karena penguasa dunia ada si jahat. Nah tetapi apa sikap kita dalam keadaan seperti ini? Saya mau katakan manusia umumnya secara wajar kalau menghadapi hal-hal yang gak enak, atau malah merasa bakal terancam, bakal ditimpa masalah yang dia gak sukai, maka orang itu menjadi gelisah, menjadi khawatir, bahkan punya rasa takut kalau dia gak bisa ngatasi semua. Katanya itu wajar, iya wajar kalau secara manusia keduniawian. Tapi buat Tuhan itu tidak wajar ya. Jadi kita perlu tahu, dari kata kegelisahan ini sangat merugikan bagi kita. Ruginya apa? Nanti kita pelajari. Makanya Tuhan bilang jangan gelisah kok. Nah, karena itu kita perlu menanggalkan rasa gelisah ya. Waktu kita menghadapi rasa bimbang, rasa cemas, rasa takut, apa yang harus kita lakukan? Maka kita harus ingat janji Tuhan. Tapi ya kita ingat bukan cuma janjinya ya, tapi ingat juga persyaratan yang diberikan pada janji itu. Saya melihat hampir semua janji Tuhan itu ada persyaratannya. Contoh janji keselamatan, syaratnya adalah ada, mesti percaya kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau enggak, ya ini sama sekali enggak ada keselamatan buat kita. Semua ada syaratnya. Nah, cuma syaratnya itu kadang-kadang dilampaui orang, dilewati itu aja. Yang penting janji Tuhan ya dan amin. Iya, janji Tuhan ya dan amin. Tapi kalau kita enggak memenuhi syaratnya, enggak ada amin kepada kita ya.
dan malah tambah kecewa lagi jadinya. Karena itu perlu kita baca di Alkitab dengan baik. Ada satu janji Tuhan, perhatikan di bawahnya pasti ada syaratnya. Yang paling repot kalau persyaratannya agak jauh terpisah ayat yang lain atau bahkan kitab yang lain, lalu kita merasa nggak ada syaratnya, nggak bisa. Sekali lagi, kalau kita merasa bimbang, cemas, takut, khawatir, apa yang kita lakukan? Ya datang pada Tuhan. Tapi ada syaratnya sekali. Karena Tuhan janji juga menyertai kita kalau kita tetap taat dan siap pada Dia. Nah, karena itu mari kita nyanyikan sebuah lagu ya untuk hal ini.
kita cara melanjutkan tadi ya. Jadi kalau kita sudah nyanyikan lagu tadi, mestinya pandangan kita berubah. Kita tidak mudah lagi menjadi gelisah. Walaupun katanya gelisah itu secara manusiawi adalah wajar, tapi secara rohani kurang begitu wajar. Kenapa? Karena Tuhan mengatakan, ya, firman Tuhan mengatakan. Tapi sebelumnya biar kita tahu, kenapa kita harus buang rasa kegelisahan? Kenapa kita harus letakkan kegelisahan itu? Apapun juga yang bakal mengancam kita, apapun juga yang gak enak akan datang pada kita. Walau pasti datang, tapi tidak perlu gelisah. Ya, kenapa? Karena kita harus tahu. Kalau kita pelihara kegelisahan, yang kita pelihara itu siapa sebetulnya? Kegelisahan adalah karya si jahat dalam hidup kita, bukan karya Tuhan. Tuhan tidak pernah bikin manusia gelisah itu. Jadi kalau kita merasa gelisah, buang jauh-jauh, itu karya si jahat. Ya, kita baca di kitab Kisah Rasul 15 ayat 24. Kami telah mendengar bahwa ada beberapa orang di antara kami yang tiada atau tidak ada menurut pesan dari kami telah menggelisahkan dan menggoyahkan hatimu. Dengan apa? Dengan ajaran mereka. Ajaran apa ini maksudnya? Ajaran palsu, betul ya? Ajaran sesat. Ajaran sesat dari mana datangnya? Bukan dari Tuhan, pastilah dari si jahat juga. Jadi artinya membangun itu utama karya daripada kegelisahan adalah si jahat. Karena itu perlu kita buang jauh-jauh. Kita baca lagi Yesaya 14 ayat 3. Maka pada hari Tuhan mengakhiri kesakitan dan kegelisahanmu. Kenapa Tuhan akhiri kesakitan dan kegelisahan? Karena itu bukan dari Tuhan. Itu dari buah kerja atau karya atas kelalaian kita sendiri dan kerja paksa yang berat yang dipaksakan kepadamu. Nah ini Tuhan itu akan mengakhirinya. Jadi kita perlu tahu. Jadi Tuhan itu tidak ingin kita tetap gelisah terus. Nah kita baca ayat yang jelas yang mengatakan jangan kamu gelisah. Berarti firman Tuhan mengingat kita, memerintahkan kita buang jauh-jauh kegelisahan. Kalau mulai muncul, sudah buang saja jauh-jauh. Muncul itu mungkin aja karena kita masih manusia biasa. Mungkin muncul, tapi begitu muncul sadari itu dari si jahat. Yang memupuk itu si jahat supaya tumbuh. Jadi jangan dibiarkan makin lama makin menekan kita. Pertama kita lihat apa kata firman Tuhan. Firman Tuhan Yesus sendiri. Matius 24 ayat 6. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Sudah dengar belum? Deru perang, kabar-kabar tentang perang. Udah dengar belum? Nah, ya. Namun berawas-awalah, jangan kamu gelisah. Aduh Pak, katanya orang jangan-jangan perangnya itu ya bisa jadi perang dunia yang gini. Karena banyak yang terlibat, lalu gelisah. Aduh saya belum dapat pacar, gimana bisa perang dunia duluan. Ada terus serangan nih. Pelayan Tuhan, saya belum kawin Pak, jangan perang dunia dulu Pak. Sebab semuanya itu harus terjadi. Jadi bisa dicegah? Mungkinkah dicegah? Yang kedua saya tanya lagi, kalau ada orang berusaha mencegah, yang dilawan siapa itu? Perangnya atau Tuhannya? Jadi kalau kita berdoa perlu dengan bijak juga. Jangan doa kita melanggar ketetapan Tuhan. Jangan doa kita melanggar kehendak Tuhan loh ya. Makanya pelajari. Makanya saya bilang apapun yang kita lakukan buat Tuhan. Apapun pelayan kita. Baik doa lah, baik pujian lah, baik penyembahan lah, baik mengasihi lah, baik menabur lah. Harus kita dasari dengan firman Tuhan. Jangan keliru. Jangan penuh kasih menabur untuk orang yang sedang menderita. Kenapa menderita? Udah lama beli narkoba enggak bisa, enggak punya duit. Kesian saya punya kasih. Saya kasih 25 juta belikan narkoba semua. Kira-kira kok ketangkep yang beli narkoba kita yang ngasih duit juga. Yang mana Pak Andi ketangkep ini? Semualah. Makanya kita jangan keliru. Melakukan perintah Tuhan, mengasihi dengan apa? Isi hati sendiri, perasaan. Itu namanya bukan mengasihi, baper. Baper itu lama-lama jadi bakpao gitu loh. Dan tidak akan berubah jadi angpao gitu, harus tahu. Makanya perlu kita belajar firman Tuhan ya. Harus terjadi, tapi itu belum kesudahannya ya. Kita baca lagi kata-kata Tuhan Yesus. Markus 13 ayat 7. Walaupun itu pasti terjadi, tidak bisa dihindari. Tidak bisa diluputkan dari diri kita, dari dunia ini. Tetap jangan gelisah. Markus 13 ayat 7 sama ya ayat yang tadi tentang tadi.
Dan apabila kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, tapi bukannya hore perang, hore senang, senjata saya laku, jangan gitu juga ya, enggak usah gitu juga. Tapi janganlah kamu gelisah. Semua itu harus terjadi, tapi sekali lagi itu belum kesudahannya. Yang ketiga, kita baca di Yohanes 14 ya, ayat yang pertama. Janganlah gelisah hatimu. Lagi-lagi kata jangan gelisah hatimu. Kata-kata yang keluar dari mulut Tuhan Yesus sendiri. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Nah kalau kita lihat kaidah bahasa. Bukan asal baca kayak baca koran gitu ya. Bukan. Tapi kalau kita ada bahasa. Ada kata-kata. Jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percaya juga kepadaku. Artinya coba kira-kira. Kalau kita gelisah kita tuh percaya enggak pada Allah. Pada Yesus. Kalau enggak percaya pada Yesus, kemana nasib kita? Mau gelisah, mau bunuh diri, kemana perginya nasib kita? Tetap aja pergi ke neraka. Walaupun salibmu gede banget, tetap aja ke neraka. Walaupun namamu terukir di kartu penduduk Kristen, itu bukan Kristen. Saya bilang apa ya kira-kira? Keseretan itu kalau orang Jawa ya. Keseretan itu namanya, bukan Kristen itu. Jadi kalau orang Kristen gelisah terus ya bukan Kristen dia. Dia keseretan gitu. Itu bukan saudara kita, belum jadi saudara itu. Masih kenalan biasa itu, ya. Nah, jadi Tuhan berkali-kali mengingat janganlah gelisah hatimu. Gelisah boleh muncul, tapi buang jauh-jauh sana itu. Dan kita sadar itu mulai ada kegelisahan, ya. Yang kelima, yang keempat, bacalah di ayat 27. Ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Ini pesan Tuhan Yesus loh. Ku tinggalkan berarti betul-betul ada loh. Bukan cuma diharap, oh Tuhan kirimkan damai sejahteramu. Loh sudah ku tinggalkan masih kirimkan. Gimana itu? Kadang-kadang doa kita itu enggak pas dengan firman Tuhan. Tuhan berikan damai sejahtera Tuhan. Tuhan bilang, loh apalagi kamu minta? Damai sejahtera Tuhan. Lah kan sudah ku tinggal. Di mana? Oh di gudang. Lah kan celaka kalau gitu. Maka saya bilang harus kita sesuai dengan firman. Kalau kita cuma minta damai sejahtera, kayaknya enggak salah. Tapi kalau udah baca ayat ini, salah enggak kalau kita minta? Tuhan curahkan damai sejahteramu. Salah enggak itu? Oh sudah ditinggalkan di sini kok. Betul? Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus dong, jangan tertegun gitu ya. Damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Sudah ku kasihkan loh, kok masih minta lagi-lagi. Coba kalau utang sudah dibayar, nagih terus gitu gimana kira-kira? Dan apa yang kuberikan itu tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Nah kalau itu beda kan? Bedanya apa dong? Jelas sekali. Damai sejahtera dari dunia baru ada. Kalau hidup kita aman, tentram, sentosa. Kan gitu kan ya? Kan urutannya aman, tentram, sentosa, damai kan gitu. Ada damai lalu sejahtera. Kan gitu urutannya kalau di dunia. Jadi kalau ada gangguan, ada ancaman, enggak mungkin damai sejahtera dong. Kalau dunia. Tapi kalau bagi Tuhan, lihat hidupan para rasul setelah diberi Roh Kudus. Ancamannya ada enggak? Banyak. Pembunuhan bagi dia nanti dihadapi enggak? Iya betul sekali. Dan mereka tahu. Bahkan Petrus juga tahu dia bakal disalib terbalik. Malah dia yang datang sendiri ke Yerusalem. Kenapa? Untuk menguatkan ke Yerusalem, ke Roma. Datang sendiri. Kenapa? Karena dia menguatkan orang Kristen di penjara itu. Supaya jangan murtad, karena mereka diancam untuk dibakar hidup-hidup, dimakankan pada singa secara hidup-hidup. Jadi supaya tidak murtad, supaya tidak meninggalkan Yesus, dia mau kuatkan. Akibatnya apa sih? Dia tahu, akibatnya dia pasti ditangkap dan masuk ke penjara dan akhirnya disalib dengan salib terbalik. Tapi hidupnya sejahtera enggak? Iya, kalau enggak mungkin ke sana dia. Oh sudah lari kok. Ini kisah ya, kisah sejarah Kristenan. Waktu itu, waktu di Roma ditangkapi semua orang Kristen, Petrus sudah lari sebenarnya. Udah terpencar kemana-mana, udah jauh dari Roma. Dia diiringi seorang anak kecil. Waktu itu dia berjalan berdua, waktu itu dengan anak kecil itu. Di tempat yang sepi, terdengar suara. Katanya sih, Petrus, Petrus, apakah aku harus disalibkan untuk kedua kalinya? Dia noleh, enak ngomong apa kamu? Si anak, enggak ngomong papa om. Aku ini capek jalan aja gitu. Loh kok ada suara tadi ngomong siapa ya? Jalan lagi dia. Tidak berapa jauh ada lagi suara itu. Petrus, Petrus, apakah aku harus disalibkan kedua kalinya lagi? Dia tegur lagi anak itu. Nak, ngomong apa sih kamu itu?
Enggak ngomong apa-apa om katanya. Waduh, Petrus mulai berdebar-debar hatinya. Jangan-jangan Tuhan yang ngomong ya. Waktu jalan lagi ada suara ketiga kalinya. Petrus, Petrus, apakah aku harus disalib kedua kalinya? Langsung dia nyaut, ya Tuhan, aku yang akan disalib kali ini. Dia balik ke Roma. Waktu dia balik ke Roma, sukacita memenuhi Roma. Kenapa? Ini dedengkot teroris ketangkap katanya. Katanya orang Roma kan gitu. Kan Petrus pemimpinnya itu waktu itu. Pemimpin gereja awal pertama. Ini dedengkotnya. Ditangkap, wah menyerahkan diri. Waduh, untung gak ngomong haleluya gitu tentang Roma ya. Masukkan penjara. Dia tahu dia bakal apa yang dihadapi tahu. Tapi dia penuh damai sejahtera. Kalau enggak mungkin dia bisa menguatkan orang. Orang yang gelisah bisa enggak menguatkan orang yang gelisah? Bisa enggak? Ayo yang belajar psikologi. Bisa enggak kalau dokternya gelisah, sakitnya kanker, stadium 4 gitu misalnya. Lalu bisa menguatkan jadi psikolog, menguatkan orang yang gelisah. Bisa enggak? Enggak mungkin bisa. Tapi karena dipenuhi damai sejahtera yang Tuhan berikan dan tinggal pada dia, barulah dia bisa. Itu menunjukkan dia tidak gentar hatinya ya. Nah ini yang kelima, yang terakhir ini untuk poin ini. 2 Tesalonika 2 ayat 2. Jadi memang firman Tuhan menegaskan supaya kita jangan gelisah ya. Karena itu tidak sukai Tuhan. Supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah. Baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan katanya dari kami. Atau katanya dari Tuhan. Atau katanya perintah Tuhan. Seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Seakan-akan tahu kapan tibanya. Kalau ini pasti bohong. Kenapa? Karena Tuhan sendiri mengatakan tidak ada seorang pun yang tahu. Jangankan kamu manusia, malaikat di sorga aja nggak tahu kok. Hanya Bapak yang tahu kata dia. Tapi aku dan Bapak satu adanya. Jadi aku tahu nggak? Tahu karena dia satu adanya kok. Jadi kalau ada bilang, oh Tuhan bakal datang 3 bulan lagi. Oh Tuhan datang tanggal 25 Desember. Kan dulu lahir 25 Desember. Ya datangnya lagi ya 25 Desember lah. Kan Tuhan kita konsisten. Waduh itu teologi apa yang begitu ya. Itu berarti adalah ajaran palsu. Dan kita jangan lekas bingung, jangan lekas gelisah. Aduh, Desember tinggal 1 bulan lagi, atau 2 bulan lagi tanggal 25. Gimana nih ya, pacarannya aja belum, baru kenal kok katanya. Saya maunya punya istri dulu katanya. Loh ini terang-terangan saya dengar loh nih, saya dengar ini pelayan Tuhan loh ini, anak muda. Aduh jangan dulu om, jangan dulu ya. Loh kalau Tuhan mau datang sekarang siapa bisa cegah? Tuhan jangan datang dulu Tuhan, aku belum kawin Tuhan. Bisa enggak gitu? Bisa enggak? Jangan-jangan kepalanya yang hilang nanti gitu. Tapi Tuhan bukan Tuhan yang kejam, enggak mungkin begitu ya. Jadi jangan mencegah Tuhan untuk kepentingan diri sendiri. Dia terang-terangan ngomong, jangan sampai Tuhan datang sekarang. Tunggu berapa puluh tahun lagi, aku belum menikah. Wah, belum punya anak, belum punya cucu. Waduh, aku belum punya Harley Davidson. Aku belum punya Lamborghini. Ya ampun, ya amplop. Aku belum masuk neraka, itu aja yang bilang mestinya. Nah kayak gini loh banyak orang ini. Jadi kalau dikatakan Tuhan datang sekian, tahun sekian, bulan ini, itu omong kosong belaka ya. Jadi jangan kamu jadi gelisah karena itu katanya ya. Wah kurang sekian hari lagi. Nah ini adalah firman Tuhan. Kegelisahan itu merugikan kita loh ya. Nah perjanjian lama juga bilang begitu. Bukan cuma perjanjian baru saja. Kita bisa baca di Ratapan 1 ayat 20. Ratapan 1 ayat 20. Ya Tuhan, lihatlah betapa besar ketakutanku, betapa gelisah jiwaku. Jadi artinya kalau kita gelisah kita takut enggak? Ya takutlah, ya kan? Karena betapa besar ketakutanku bikin gelisah jiwaku. Hatiku terbolak-balik dalam dadaku karena sudah melampaui batas aku memberontak. Di luar keturunanku dibinasakan oleh pedang, dalam rumah oleh penyakit sampar. Ini karena penderitaan. Ya, jadi kita perlu tahu, memang dunia ini penuh banyak penderitaan. Nggak mungkin ada yang tidak menderita. Jangan bilang gini, Pak, kayak sudah ikut Tuhan kok, saya sudah rajin berdoa kok. Kok saya masih menderita, kok saya masih ada masalah. Tuhan tidak pernah janji, kamu ikut aku tidak pernah ada masalah hidupmu. Malah Tuhan mengatakan, kalau mau ikut aku, sangkal diri, pikul salib. Pikul salib itu enak enggak? Apa yang pikul salib naik ke atas bukit? Naik ke puncak gunung. Gak kerosok gitu. Ada? Gak ada. Ya kalau salib kecil dipikul gitu kayak di Israel. Kalau kita lihat banyak orang pikul salib, salibnya kecil. Salib Tuhan itu ukurannya menurut kitab sejarah.
kayunya itu 3 meter panjangnya. Lalu diameternya yang kotakan itu 30 cm. Dan kayu zaman itu kayu yang berat itu. Coba kalau kuat mikulnya itu. Tapi dipikul, apalagi habis dianiaya, dipukuli segala macam. Berat sekali. Jadi kalau mau mengikut aku, kata Tuhan, alami hidup yang berat. Kamu akan diberi mahkota kalau mau menderita karena aku. Loh, jadi ada derita, ada masalah. Bukan jadi Tuhan kalau ikut aku selesai semua masalah. Baru selesai semua masalah kalau mati dan masuk surga. Itu baru selesai. Kalau mati belum masuk surga juga gak selesai. Kenapa? Sudah dikubur pun tiba-tiba ada penggusuran kuburan. Masalah bukan itu. Masalah lagi, dibuang kemana, tulangnya ke laut aja. Jadi Yunus kan nanti dalam perut ikan itu. Nah jadi hati-hati, tetap aja banyak masalah. Cuman yang Tuhan janjikan pada kita, aku menyertai kau. Amin. Nah kalau Tuhan sertai, semuanya jadi berubah. Sepertinya kita berjalan jalan yang gelap sekali, tidak tahu kemana lagi. Wah, harus berjalan. Takut, gentar, cemas, takut. Tapi tiba-tiba kalau Tuhan menyertai kita, nampak cahaya di depan. Dia menunjukkan jalannya pada kita. Tapi kita perlu datang ke sana. Menggapai cahaya itu, bukan cahaya itu datang pada kita gitu aja. Tidak bisa. Kita mau tidur-tiduran terus pertolongan Tuhan datang. Kekuatan Tuhan datang, tidak bisa. Walaupun nyanyi kekuatan di hidupku, ku dapat dari Yesus. Iya nyanyinya begitu. Tapi dapatnya gimana? Kalau saya datang menggapai cahaya itu. Amin. Makanya saya tulis juga sebuah lagu. Gapailah cahaya itu. Nah kalau coba supaya lebih menghayati, kita nyanyikan bersama ya. Baca teksnya.
walaupun hidup ini banyak masalah, walaupun hidup ini banyak penderitaan, justru makin banyak masalah akan makin banyak kemenangan kita dapatkan kalau kita tetap bersama Tuhan. Amin. Jadi yang pertama harus kita sadari, kenapa kita tanggalkan itu semua. Kita sadari itu karya si jahat. Yang kedua, kita harus menyadari juga bahwa kegelisahan seberapapun karena masalah yang besar tidak akan pernah dan tidak akan bisa mengurangi 1 milimeter pun tidak bisa. Kalau misalnya masalah kita besar, jangan dikira dengan kegelisahan bisa berkurang. Sedikit pun tidak akan bisa berkurang. Malah nambah masalah. Masalah apa yang tambah Pak? Loh, kalau kita gelisah terus berarti kita stres kan? Kalau kita stres terus, kita kerjakan bisa gak karu-karuan. Kalau kita stres terus, kalau kita sekolah kan gak karu-karuan juga, belajar gak bisa. Kalau kita stres terus, kita pelayanan, kita marah-marah terus sama orang kan. Mudah tersinggung, lalu mudah dibacok orang lalu gitu. Kalau kita stres terus, terutama kesehatan. Firman Tuhan mengatakan, kalau kita dikuasai kegelisahan, kestresan itu akan mengganggu kesehatan kita. Tapi hati yang tenang justru itu obat yang manjur katanya ya. Mari kita baca Amsal 17 ayat 22. Jadi perlu kita perhatikan, tidak pernah sedikit pun mengurangi masalah kita, malah nambah banyak ya. Nah, hati yang gembira, kenapa gembira? Berarti gak gelisah toh? Hati yang gembira itu adalah obat yang manjur. Saya teringat ada sebuah rumah sakit Kristen yang muter lagu-lagu yang bukan lagu rohani yang diputar, tapi lagu-lagu riang, musik-musik riang. Kenapa? Katanya ada psikiater di sana yang sudah meneliti atau gimana dengan lagu-lagu itu pasien katanya lebih cepat sembuh. Katanya ya. Tapi kalau kita baca ilmu pengetahuan ya begitu memang. Hati yang gembira adalah obat ini ya, yang manjur lagi. Tetapi semangat yang patah, orang yang gelisah itu semangatnya patah enggak sebetulnya? Ya, itu mengeringkan tulang. Apa arti mengeringkan tulang? Masih ingat? Tulang kita ada 2 zat yang utama dalam tulang kita. Apa itu? Zat kapur, betul ya? Yang kedua zat apa? Perekat. Kalau kita sudah tua, zat perekatnya berkurang, betul ya? Makanya kalau sudah tua, tulangnya sering patah, gampang patah gitu loh. Kesenggol dikit patah. Kepleset sedikit patah. Kenapa? Karena zat perekatnya kurang. Makanya anak muda beda jatuh sudah bangun lagi anak muda. Orang tua jatuh nggak bisa bangun katanya. Kenapa? Patah tulangnya, terlalu hilang zat perekatnya, cuma ada zat kapurnya saja. Jadi hati-hati ini mengeringan tulang. Bayangkan kalau tulang kita kering betul zat perekatnya habis, lebih dari orang tua bangka ini. Jangan ketiup angin aja bisa patah nanti, jangan-jangan. Nah itu merugikan sekali ya, kita harus tahu. Firman Tuhan juga mengatakan ya, bahkan penyakit yang lain juga banyak loh. Yang paling utama kalau orang gelisah, stres itu apa? Sakit lambung. Sakit lambungnya kambuh. Lu jangan bilang sakit mah kumat. Kenapa? Karena telat makan. Itu kan kata orang. Kalau telat makan aja belum sampai sakit mah lah. Ya. Kalau nggak makan 1 bulan ya mungkin itu ya. Tapi kalau kita stres, hari ini stresnya. Nah masalahnya sakit mahnya tidak langsung terjadi. Biasanya 3 hari kemudian baru sakit mahnya kambuh. Makanya orang nggak terlalu perhatikan. Tapi yang paling utama kambuh itu sakit mah. Sakit lambung dipicu oleh stres, oleh kegelisahan. Bahkan bukan cuma sakit mah saja, bisa sakit jantung, bisa stroke, ya. Nah, bahkan bisa sakit jiwa. Loh ini loh, ODGJ. Apa ODGJ itu? Orang dengan gangguan jiwa. Kenapa? Ya diganggu oleh stres pertamanya, dimulai oleh stres, oleh kegelisahan, lama-lama jadi ODGJ dia. Kalau ODGJ kira-kira kita ditangkap Satpol PP enggak ya kira-kira? Digelandang dinaikkan pick-up-nya gitu. Lalu dilihat, nah itu kan orang Kristen kok jadi ODGJ loh. Karena kita harus enggak mau buang kegelisahan kita. Amin. Jadi perlu kita buang. Ini sangat merugikan buat kita. Jiwa raga rugi. Jiwa gangguan jiwa, raga jadi sakit. Ya sudah. Rohani apa? Malah berarti nggak percaya pada Tuhan. Tubuh jiwa roh terganggu kalau kita pelihara gelisah ini. Makanya tanggalkanlah kegelisahan apapun juga penyebabnya dari kita. Amin. Mau beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Nah yang ketiga sekarang ya. Gimana kalau kita ngalami kegelisahan? Memang itu wajar, katanya itu memang ada masalah. Gimana kalau kita ngalami? Bagaimana kalau kita mau melawannya?
Tentu kita berdoa kepada Tuhan, betul ya. Tapi berdoa bukan cuma asal berdoa loh ya. Bukan. Firman Tuhan mengajarkan berdoa kalau salah berdoa tidak ada pengabulannya sama sekali. Bahkan saya sering mengatakan maksud yang baik sekalipun, niat yang baik. Berdoa itu niat yang baik, betul ya. Tapi kalau dilakukan dengan cara yang enggak baik, maka hasilnya adalah tidak baik juga. Mengasihi orang itu maksud yang baik enggak? Tapi cara tidak baik, yaitu orang dikasih adalah ternyata orang itu menderita Pak. Aduh susah banget sampai stres semua dia. Kenapa? Enggak punya duit Pak. Saya mengasihi dia, saya mau membantu menabur dia. Duitnya buat apa ya? Buat beli narkoba Pak. Karena dia pecandu narkoba. Kira-kira itu hasilnya baik enggak? Kalau ada operasi narkoba, siapa itu BNN ya Pak dia. Nah itu dia ketangkep. Kita ketangkep enggak kira-kira? Kita ngasih duit, ini Pak saya ngasih Bapak, belilah narkoba Pak. Haleluya, puji Tuhan. Itu puji Tuhan atau puji setan kalau gitu. Makanya tidak bisa, harus dengan cara yang baik juga. Makanya saya bilang apapun kita membuat Tuhan harus dasarnya penguasaan firman. Alkitab jelas mengatakan, kitab Yakobus 4 ayat 3. Kamu berdoa juga, kamu tapi tidak dapat apa-apa. Tidak ada pertolongan, tidak ada berkat, tidak ada sesuatu yang baik. Kenapa? Karena kamu salah berdoa. Nah ini loh, jadi doa yang salah itu ada. Makanya kita perlu belajar ya. Nah karena gitu kita doa supaya jangan salah, doa kita harus benar gimana caranya. Pertama dengan menenangkan diri kita. Karena Alkitab mengatakan dengan tinggal tenang baru kamu bisa berdoa dengan baik ya. Kita baca Yesaya 30 ayat 15. Sebeginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Berarti tinggal tenang, enggak gelisah dan percaya enggak bisa dipisahkan. Itu seperti satu uang dengan dua mata sisi yang berbeda. Kalau tinggal tenang tapi enggak percaya, enggak mungkin katanya. Kalau percaya tapi gelisah terus itu omong kosong juga. Karena saya berkali-kali dikonselingi orang. Saya bilang percaya Tuhan, saya percaya penuh Tuhan. Tapi saya gelisah Pak. Saya percaya tapi saya takut Pak. Loh itu merendahkan Tuhan atau meninggikan Tuhan? Saya percaya tapi Tuhan kita kan tidak bisa apa-apa Pak. Saya takut aja Pak. Sama dengan gitu kan artinya. Walaupun tidak keluar dari mulut, tapi di hati Tuhan bisa baca hatinya kan gitu kira-kira bunyinya. Saya percaya pada Tuhan tapi saya takut karena Tuhan kita tidak bisa apa-apa Pak. Kira-kira bakal diketok Tuhan kepalanya atau ditolong Tuhan? Maka berhati-hati loh, berbahaya sekali ini. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Kita baru bisa kuat, kekuatan Tuhan datang pada kita. Kekuatan di hidupku, ku dapat dari Yesus. Dengan apa? Dengan tinggal tenang dan percaya. Kalau enggak, ya tidak ada kekuatannya, ya lemes terus gitu loh. Tapi kamu enggan. Kamu ini siapa? Bangsa Israel zaman dulu. Zaman Israel zaman perjanjian lama ada umat Allah. Bangsa Israel secara rohani zaman sekarang ada kita semua. Betul ya? Kita adalah umat Allah. Jadi ada orang-orang yang enggan. Pelihara kegelisahan terus. Kalau saya tidak pelihara kegelisahan nanti katanya saya acuh Pak. Kenapa gelisah? Ditagih utang Pak. Pinjol loh. Nagih saya sekian ratus juta Pak. Saya perlu gelisah dong, kalau gelisah berarti saya tidak peduli utang saya Pak. Itu namanya orang nggak tahu diri. Ini orang nggak ngerti, ngertinya cuma separuh. Tahu diri tapi dirinya masuk kemana nggak tahu dia. Dirinya tahu tapi masuk kemana dia bakalnya nggak tahu dia. Karena dengan gelisah menunjukkan kok nggak percaya. Kalau nggak percaya kemana kita pergi? Hanya satu tujuannya. Kemana kalau kita tidak percaya Tuhan? Kemana kita pergi? Ya udah 6 huruf itu aja lah dibaca. Tidak usah saya membacakan. Ya, kita perlu tahu. Kita baca lagi 1 Petrus 4 ayat 7. 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Supaya kamu dapat berdoa. Jangan malah gelisah. Kenapa? Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, hampir kiamat katanya kayak. Atau hampir rapture atau hampir antikris keluar. Ada loh yang gelisah. Ini pekerja loh ini. Waduh. Pekerja Tuhan. Pak saya gelisah Pak. Kenapa? Kita mau segala kiamat. Kenapa kamu gelisah? Kamu tidak percaya? Bukan. Saya belum punya pacar. Saya belum kawin. Saya nanti gimana kalau kiamat tidak sempat punya pacar. Tidak sempat punya istri lagi. Ya ilah.
Masa mau kalau gitu punya istri tapi di neraka? Kan enggak mungkin juga gitu loh. Kok bisa gitu mikirnya, ini pengerja Tuhan loh ini, bingung saya. Bisa punya pikiran gitu, berkali-kali enggak lagi ngomongnya pada saya. Saya kan belum, ada lagi yang ngomong, saya belum punya Lamborghini Pak, saya belum punya, masih ngumpulkan duit Pak. Saya belum punya rumah sultan Pak, masih ngumpulkan duit Pak. Nanti kalau saya punya rumah sultan baru, nanti kalau saya punya rumah sultan, saya belum punya rumah apa lagi, Sultan Amangkurat nanti katanya. Ya, jadi gimana gitu loh. Tidak bisa kita hindari, kesudahan segala sesuatu sudah akan datang. Tidak bisa, tidak perlu gelisah kalau kita betul percaya pada Tuhan. Sekalipun kiamat datang, antikris datang, kalau kita percaya pada Tuhan sungguh-sungguh, betul-betul taat setia, kita diangkat enggak kira-kira? Diselamatkan enggak? Ya iyalah. Jadi tinggal kita aja gimana kita berjuang keras untuk bisa membuat diri kita layak untuk diselamatkan. Di rapture gitu loh. Tapi jangan. Lalu kemudian bingung yang ini, bingung yang itu, gelisah terus. Waduh. Berarti gimana dong ya? Nah ini ya, jadi kita perlu tahu. Berikutnya lagi kita baca Yeremia 17 ayat 7. Ini untuk buktikan kita betul percaya enggak ya. Yeremia 17. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Artinya apa kalau kita mengandalkan Tuhan? Yang baik-baik datang pada kita. Jadi tidak perlu gelisah kan? Yang menaruh harapannya pada Tuhan. Berarti punya pengharapan kan? Harapannya ditaruh pada Tuhan. Harapan itu apa? Asa ditaruh. Kalau orang gelisah itu punya pengharapan enggak sebetulnya? Kalau punya pengharapan ngapain dia gelisah? Betul? Kan dia merasa tidak ada harapan makanya dia gelisah. Jadi bukan orang yang mengandalkan Tuhan kalau gitu. Lalu apa? Gak ada berkat yang turun. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan sendiri. Kenapa dia mengandalkan kekuatan sendiri? Karena tidak bisa, tidak kuat, maka dia gelisah. Jadi buat kita jangan sampai kita mencelakakan diri kita sendiri. Tapi buang jauh-jauh kegelisahan itu. Amin. Ya. Tinggal tenanglah. Dan iman kita dari situ bisa bangkit. Kalau kita tidak tinggal tenang, kita gelisah, iman kita juga rontok. Rontok iman kita. Nah karena itu yang terakhir, bagaimana bisa buangnya? Lawan dengan iman, dengan doa, dengan firman Tuhan. Karena Tuhanlah yang bisa buang itu semua. Bukan kita. Kita cuma mau membuang. Berniat membuang. Tapi kemampuan untuk membuang diberikan oleh Tuhan. Amin. Ya, ini kita lihat juga ya. Terus kalahkan, hancurkan, bujukan atau karya si jahat ini dalam hidup kita. Nah iman yang teguh bahwa Tuhan akan mengenyahkan dari hidup kita. Dan firman Tuhan mengajarkan ajaran positif yang baik dari Tuhan. Gimana Tuhan mengalahkan iblis? Tuhan kan dicobai iblis. Gimana mengalahkannya? Pakai senjata apa Tuhan? Bambu runcing? Peluru kendali? Kayak perang zaman sekarang peluru kendali blablu gitu. Atau pakai apa Tuhan? Mengalahkan iblis pakai apa? Pakai firman. Mari kita baca kalau tidak percaya. Matius 4 ayat 4. Tuhan mengalahkan iblis, percobaannya iblis itu karya iblis dengan firman. Matius 4 ayat 4. Tapi Yesus menjawab, ada tertulis, berarti firman kan, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kalahlah iblis dan pertempuran yang ini. Kedua kita baca lagi Lukas 4 ayat 12. Lukas 4 ayat 12. Yesus menjawabnya, katanya ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Iblis pergi dan menghadapi pencobaannya. Balik tadi Matius 4 ayat 10 ya. Kita lihat. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis diusir. Jangan cuma iblisnya saja, juga karyanya diusir dong. Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Tertulis di mana? Di firman Tuhan. Jadi bolak-balik kita pakai firman Tuhan, kita pakai doa kita pakai iman kita. Ada firman tapi kalau tidak pakai iman percuma aja. Sama dengan baca koran dong. Berita koran dong kalau gitu. Apa bedanya kita baca firman dengan baca pembunuhan di Subang dibongkar lagi. Loh, ini kan berita. Tapi apa baca gitu loh, iblisnya lari? Ya enggak. Hihi, malah datang dia. Ya kalau baca firman dengan iman, lah itu seperti Tuhan mengatakan di ini. Maka lewat doa, lewat iman kita, lewat firman Tuhan. Itu yang perlu kita lakukan agar kita bisa menjauhkan, menanggalkan
mencampakkan kegelisahan dalam hidup kita. Mau? Nah, mari kita bangkit berdiri ya. Kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengajar kami untuk kami tidak memelihara kegelisahan apapun yang ada pada kami. Karena Engkau tidak suka dengan kegelisahan itu, karena itu adalah karya si jahat. Terima kasih Tuhan, biar kuasa-Mu menolong kami untuk bisa mengatasi, mencampakkan, menanggalkan dalam kegelisahan itu. Roh Kudus urapi kami Tuhan, agar kami punya kemauan yang tegas untuk hal itu, dan Kau memberikan kemampuan untuk mengatasinya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Angkat dua tanganmu. Terima berkat Tuhan. Kembalilah ke tempatmu masing-masing dengan berkat terbaik dari Allah Bapa di sorga. Dengan kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Juga dengan persekutuan, pertolongan, penghiburan, kekuatan dan terutama urapan yang penuh dari Roh Kudus yang menyertai kita. Mulai saat ini sampai sepanjang tahun ini sampai Maranatha. Yaitu Tuhan Yesus datang kembali atau second coming dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dua timur berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan berkati, sampai jumpa. Haleluya. Ku punya